Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk hari ini dan selamat pagi juga, selamat siang dan selamat sore buat yang menonton ketika yang hari yang udah saya sebutkan. Perkenalkan, nama saya Yoga Mardiansyah dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 230803301117. Aku mahasiswa dari Provinsi Riau, Sumatera. Aku di sini sendirian berusaha dan ingin meninggikan derajat kedua orang tua dan pergi berkuliah, berpendidikan ke kota Jogja. Tapi karena aku beda daerah antara Sumatera sama Jawa, aku berprinsip bahwasannya komunikasi itu sangatlah penting dimanapun engkau berada. Nah, ketika aku berada di sini, berada di Yogyakarta, komunikasi itu menjadi satu prinsip yang saya pegang teguh terus. Dan dari komunikasi ini juga saya belajar banyak bahwasannya dari komunikasi inilah semua elemen-elemen itu tergabung dan bersatu dalam komunikasi. Untuk itu, dari saya belajar pengantar komunikasi ini, saya selama 5 bulan ini alhamdulillah bisa mempelajari dan mendapatkan banyak ilmu untuk berkomunikasi dengan baik. Di sini saya ingin membuat sebuah video di mana video tersebut itu adalah tugas akhir dari semester ini, semester 1, dengan mata kuliah pengantar komunikasi, dan dosen pengampunya itu Bapak Stirman, dan diwakilkan atau yang menjadi staf dari Pak Stirman itu Bapak Wahyu Hidayat. Oke guys, jadi kesan-pesan aku selama belajar di mata kuliah pengantar komunikasi itu, senang banget akhirnya bisa mengetahui juga komunikasi itu apa aja. Kemudian kita tahu juga bagaimana komunikasi itu berjalan dengan lancar dan macam-macam komunikasi juga. Nah, habis dari komunikasi juga itu kemarin saya mengetahui bahwasannya banyak komunikasi yang harus dipelajari sangat sedetail-detailnya, karena kita hidup di dunia ini juga harus perlu komunikasi dengan manusia-manusia lainnya atau teman-teman juga. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui banyak hal tentang komunikasi. Nah, itu aja mungkin kesan pesannya, dan juga terima kasih kepada Bapak Wahyu Hidayat yang udah mengajarkan banyak komunikasi tentang jenis-jenis komunikasi juga kepada kami. Oleh karena itu saya sangat belajar dengan tekun banget kepada Pak Wahyu. Kemudian senang juga atas pembelajarannya dan cara mengajarnya juga. Pokoknya semoga sukses kepada Pak Wahyu dan juga mendapatkan beasiswanya di UGM atau di UNS lainnya nantinya. Nah, oleh karena itu, karena saya mendapatkan materi pengantar komunikasi itu komunikasi verbal. Nah, di komunikasi verbal ini yang saya ketahui bahwasannya komunikasi verbal itu komunikasi yang secara langsung atau yang melibatkan dua orang pihak. Seperti sebelumnya yang aku bilang, aku akan menyampaikan materi aku tentang hambatan-hambatan yang terjadi di dalam komunikasi verbal. Nah, di dalam video ini aku ingin merangkum 12 hambatan yang terjadi di dalam komunikasi verbal atau komunikasi lisan. Oleh karena itu, mari kita mulai ke materinya. Hambatan-hambatan yang terjadi di dalam komunikasi verbal. Let's go!
Hambatan yang pertama itu adalah physical distraction. Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses keberlangsungan komunikasi. Misalnya, adanya suara kebisingan, suara hujan, ataupun suara petir dan cahaya yang kurang jelas. Yang kedua, orientasi internasional. Orientasi internasional merupakan sebuah perilaku dalam interaksi verbal dengan kecenderungannya yang melihat ciri fisik yang menonjol dari individu. Orientasi ini tentunya juga bisa menjadikan penyampaian dalam komunikasi massa menjadi kurang efektif. Hambatan yang ketiga, evaluasi statis. Evaluasi statis bisa digambarkan dengan kondisi di mana pada saat seseorang komunikator memberikan informasinya dan dianggap tidak menarik oleh komunikan, maka seterusnya komunikan tidak akan memberikan perhatiannya lebih ke dalam interaksi tersebut atau ke dalam forum tersebut. Ini adalah hambatan interaksi verbal dalam komunikasi massa yang bisa kita perhatikan ketika kita merasa jenuh dengan komunikasi yang terjadi. Oleh karena itu, sebagai komunikator harus bisa memperhatikan kondisinya itu apakah terjadi kejenuhan atau tidak. Dan yang keempat itu adalah adanya batasan karakteristik. Dalam komunikasi, karakteristik antara kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi verbal atau komunikasi lisan tentunya juga bisa menjadi faktor penentu. Sebab apa? Sebab beberapa orang yang memiliki karakter yang kemudian tidak bisa berkomunikasi secara verbal. Misalnya, mohon maaf, mereka yang penyandang disabilitas tuli ataupun bisu, dan juga yang memiliki keterbatasan dalam berbicara. Tentu saja kondisi ini kemudian berpengaruh ke dalam komunikasi verbal atau komunikasi lisan. Bahkan hal ini juga bisa menjadi hambatan tersendiri di dalam komunikasi verbal. Hambatan yang kelima adalah keterbatasan kosakata. Keterbatasan kosakata dalam menyusun kalimat juga dapat menjadi hambatan yang tersendiri dalam komunikasi verbal, baik dalam komunikasi langsung ataupun tidak langsung. Sebab kalimat yang tidak jelas baik dari segi pengucapannya atau juga maknanya tentu juga bisa menimbulkan berbagai makna, sehingga tentunya dapat ditafsirkan dalam beberapa hal. Padahal apa yang ingin disampaikan tadi tidak sama dengan apa yang ditangkap oleh pihak lain atau oleh orang lain. Inilah mengapa penggunaan kalimat yang tepat itu sangat penting dalam efektivitas komunikasi yang terjalin. Hambatan yang keenam itu adalah labeling. Labeling juga akan terjadi manakala seseorang yang menganggap sesuatu yang buruk dimiliki oleh orang lain. Apapun yang ingin disampaikan kemudian akan ditolak karena sudah dicap sebagai sesuatu yang tidak berguna terlebih dahulu. Kemudian hambatan yang ketujuh itu adalah tidak dapat berbicara. Sebagaimana yang telah disinggung dalam poin awal, bahwasanya komunikasi verbal berlangsung karena kedua belah pihak yang saling bertukar informasi melalui pembicaraan. Tentunya di dalam hal ini modal utama yang harus dimiliki adalah tidak lain tidak bukan yaitu kemampuan di dalam berbicara. Bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam berbicara, pastinya akan memperoleh hambatan. Terlebih lagi jika komunikasi verbal itu dilakukan dengan oleh orang lain yang baru pertama kali bertemu. Selanjutnya, hambatan selanjutnya itu adalah no feedback. Komunikator yang mengirimkan pesan kepada komunikan tetapi tidak adanya respon ataupun tanggapan dari komunikan, maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah atau komunikasi yang sia-sia. Hambatan 9 itu adalah stereotip. Stereotip bisa diartikan sebagai sikap diskriminatif di mana pandangan ini merupakan pandangan yang merendahkan kelompok lain atau pihak lain. Dalam hal ini, stereotip menjadi penghambat dalam komunikasi yang terjalin di dalam komunikasi verbal. Sebab pandangan yang merendahkan terhadap pihak lain atau kelompok lain maka akan merenggang komunikasi yang terjalin. Kemudian hambatan selanjutnya itu adalah semantics problems.
Semantic problems itu adalah faktor semantik yang menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Kesalahan pengucapan atau kesalahan di dalam penulisan dapat menimbulkan salah pengertian, atau di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah misunderstanding, dan ada juga penafsiran dalam bahasa Inggrisnya itu adalah misinterpretation, yang bisa menimbulkan salah komunikasi, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu miscommunication. Misalnya nih, kesalahan pengucapan komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, contohnya itu adalah pengucapan demonstrasi. Itu biasanya kebanyakan orang mengucapkan demokrasi. Kemudian itu adalah kedelai, itu menjadi keledai, dan banyak contoh lainnya. Hambatan selanjutnya yaitu gagap. Gagap merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang memiliki kemampuan bicara yang kurang. Bukan berarti seseorang yang gagap tidak dapat berbicara, namun lebih gayanya kepada bahasanya yang sulit dimengerti. Hal ini disebabkan oleh kosakata yang terpotong-potong sehingga tidak jelas didengar. Karena kondisi demikian, maka tentunya kita bisa menjadikan salah satu hambatan dalam komunikasi verbal. Hambatan ke-12 itu adalah status efek. Adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Contohnya, karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus tunduk dan patuh terhadap perintah yang diberikan oleh atasan, yang berakibat karyawan tersebut takut mengemukakan pendapatnya. Atau contoh lainnya itu kita ambil di dalam dunia perkuliahan, di mana seseorang mahasiswa dengan status sosial lebih rendah dibandingkan dosen. Tentunya kita sebagai mahasiswa harus berhati-hati di dalam berbicara kepada dosen, karena sesuai yang saya sampaikan tadi bahwasanya tingkat sosial itu mempengaruhi terjalinnya komunikasi verbal atau komunikasi lisan. Bukan mempengaruhi, tetapi itu menjadi salah satu hambatan, sehingga kita ragu-ragu di dalam mengemukakan pendapat kita, atau kita ragu-ragu di dalam berbicara kepada orang yang bersangkutan yang status sosialnya itu lebih tinggi gitu dibandingkan kita sebagai mahasiswa atau sebagai karyawan. Nah, itulah hambatan-hambatan yang terjadi di dalam komunikasi verbal. Oleh karena itu, jika ada kesalahan atau kekurangan aku dalam menyampaikan materi tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam komunikasi verbal, aku ingin minta maaf terhadap teman-teman yang menonton video ini. Oleh karena itu, jika aku ada kekurangan, jika aku ada kritikan yang harus disampaikan, silakan di komentar di bawah ini, karena komentar dari kalian semua juga bisa menjadikan evaluasi diri aku untuk menjadi seseorang yang lebih baik di dalam berkomunikasi terhadap orang lain. Oke, sekali lagi aku minta maaf kepada teman-teman jika dalam penggunaan aku atau dalam materi aku yang kurang. Aku minta maaf karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran hanya milik pribadi. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.